Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap dengan materi tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah bagian ke-1. Adapun tokoh-tokoh yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah At-Tabari, Ar-Razi, Ibnu Sina, dan Al-Kindi. Perlu kalian ketahui bahwa pada masa Daulah Abbasiyah berkuasa, banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang ahli dalam ilmu pengetahuan yang mana membawa perubahan besar dalam peradaban dunia, tidak hanya dalam peradaban Islam. Nah, kalian akan menyaksikan tayangan mengenai tokoh ilmuwan muslim dan ilmu apa yang dibidangi oleh tokoh tersebut. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah Ali bin Sahal Robban At-Tabari atau biasa disebut At-Tabari, lahir pada tahun 838 Masehi, wafat tahun 870 Masehi. Beliau disebut sebagai dokter masyhur abad klasik. Ali At-Tabari ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Selain kedokteran, dia juga ahli dalam astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan yang dinamakan Firdaus Al-Hikmah. Karya-karya At-Tabari antara lain yang pertama Firdaus Al-Hikmah, yaitu ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Kemudian yang kedua, Din ad-Daulah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Yang ketiga, Hifzus Sihah, yaitu sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau disebut Ar-Razi, lahir pada tahun 865 Masehi, wafat tahun 925 Masehi. Beliau merupakan penemu penyakit cacar air dan darah tinggi atau hipertensi. Beliau dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif. Semasa hidupnya, ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di antaranya adalah 1. Al-Hawi atau buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran. Yang pertama kali diterjemahkan ke bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia, yaitu Faraj bin Salim pada tahun 1279 Masehi. 2. Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi. Karya-karya besar Ar-Razi menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa-masa mendatang. Buku-buku karya Ar-Razi banyak dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa dan digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran di Barat. Masih banyak karya-karya besar Ar-Razi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu kedokteran. Di antaranya adalah 1. Smallpox, yaitu penyakit cacar. Ia merupakan sarjana Islam pertama yang meneliti penyakit ini.
Dia yang membagi penyakit ini menjadi dua, yaitu cacar air atau variola dan cacar merah atau Vougela. Penemuan ini melambungkan namanya dalam dunia kedokteran. Dua, air raksa atau Hg, salah satu penemuan Ar-Razi yang sangat berguna dalam dunia medis. Yang ketiga, diagnosa hipertensi atau darah tinggi. Ar-Razi juga seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnosis terhadap hipertensi. Kemudian pengobatannya tergolong khas, yaitu dengan pemanasan syaraf. Ia juga melakukan pengobatan mirip cara akupuntur yang sudah populer saat ini. Berikutnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina atau Ibnu Sina, lahir tahun 980 Masehi, wafat tahun 1037 Masehi. Di dunia barat dikenal sebagai Avicenna. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif atau pencegahan daripada kuratif, dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makan, minum, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia saat ini. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran antara lain: 1. Al-Qanun fi At-Tib atau Al-Qanun fi Tib, yaitu dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Perancis. Di dalam buku ini menjelaskan tentang pembengkakan pada paru-paru dan mengenali potensi penyakit saluran pernafasan, asma dan TBC melalui pernafasan, dan penyebaran berbagai penyakit melalui udara dan air. Obat-obatan yang disebut dalam buku ini pun tidak kurang dari 760 macam obat untuk berbagai macam penyakit. Yang kedua, Asy-Syifa, yang berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Yang terakhir adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi atau Al-Kindi, lahir tahun 801 Masehi, wafat tahun 873 Masehi. Beliau adalah filsuf muslim yang pertama. Al-Kindi lebih dari seorang filsuf, ia juga ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah telah ditulisnya. Namun sayangnya kebanyakan dari karya-karya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaul fih, yaitu sebuah pengantar lengkap logika. Lewat karyanya, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dengan filsafat. Ia mengatakan antara filsafat dengan agama tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Titik temu pada kebenaran inilah yang kemudian menyebabkan banyak ilmuwan muslim dan lainnya mengkaji pemikiran filsafat Yunani Romawi, sehingga filsafat menjadi salah satu hasil dan bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang cemerlang. Bila kalian masih bingung apa itu filsafat, filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi atau keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Demikianlah materi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kita akhiri materi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.